Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Iya, kalau sudah sarapan berarti kita semangat harus belajar ya? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin doanya. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Francisca, Cantika, Novelia, Agatha, Juwita, Jahamun. Berarti satu orang tidak ada di sekolah ya? Ya, kenapa dia? Sakit ya? Ya, untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, kurang semangat, tepuk semangat. Asik-asik. Yes. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Oke. Siapa yang masih ingat tentang kesepakatan kelas yang kita sudah buat? Oke, Cika, apa itu salah satunya? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Siapa lagi yang tahu? Coba Janet. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Siapa lagi? Oke, ini. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Coba yang di sini. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, untuk memberi semangat kita kembali, kita bernyanyi dulu. Nyanyi Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya, Bu. Oke, yang bisa bawa dirgen? Saya, Bu. Oke. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila bangsa negara, rakyatlah himmaku santosa. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat temannya. Silakan duduk. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Namun sebelum kita masuk tentang kecerdasan artifisial, siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Oke, Janet. Berpikir komputasional. Oke. Pelajaran kita minggu lalu tentang berpikir komputasional. Siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah. Siapa lagi yang tahu? Untuk berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Oke, tepuk tangan dulu buat kamu semua. Kita beri tepuk oke dulu buat Janet dengan si Atira. Tepuk oke. Janet oke. Atira oke. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Iya, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang berpikir komputasional, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah secara logis. Nah, hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang kecerdasan artifisial, di sini ada pertanyaan pemantik. Kita lihat bersama-sama. Apakah kalian punya HP? Punya HP di rumah? Punya. Ya, HP mama ya, HP papa. Nah, pernah pakai fitur pengenalan wajah?
Untuk membuka HP, kamu harus menggunakan wajah kamu supaya kuncinya terbuka. Pernah? Nah, selain memakai fitur pengenalan wajah, apa lagi? Ada yang memakai sandi, terus ada yang pakai sidik jari, pola, ada yang pakai pin. Iya, sudah. Nah, kita lihat. Mengapa saat kalian main game ada robot musuh yang bisa bergerak dan menyerang dengan pintar? Pernah main game? Pernah. Game apa saja yang pernah kamu mainkan? Free Fire, Mobile Legends. Sudah? Nah, kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita lihat sama-sama. Satu, kamu dapat menjelaskan pengertian sederhana tentang kecerdasan artifisial atau KA. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kamu dapat membedakan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yang keempat, kamu melakukan simulasi sederhana tentang bagaimana KA belajar mengenali pola menggunakan All4 Oceans atau kode ORG. Lalu yang kelima, kamu menunjukkan sikap etis dalam menggunakan teknologi KA. Nah, coba apa-apa saja yang pernah kamu gunakan dengan menggunakan KA? Cici. Aplikasi Cici, lalu Metaal, terus YouTube, Google, benar. Nah, kita lihat. Ini salah satu contoh dengan menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, contohnya seperti nih, aplikasi YouTube. Nah, kalau misalnya kita buka aplikasi YouTube, apa yang ingin kamu lihat di situ? Di YouTube? Film, lagu, misalnya film lucu, film horor. Nah, ketika kamu cari film horor, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita lihat salah satu contoh menggunakan KA atau kecerdasan artifisial itu Google Translate. Nah, misalnya kamu tidak tahu bahasa Inggris daripada school, maka kamu klik di sini school, maka dia akan keluar artinya. Arti school itu artinya sekolah, maka dia akan memberi arti dari school itu apa. Nah, kita lihat di sini ada pengertian daripada kecerdasan artifisial. Nah, coba siapa yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Apa? Kemampuan mesin. Siapa lagi yang tahu? Apa itu kira-kira kecerdasan artifisial yang sudah Ibu berikan contoh tadi? Oke. Manfaatkan belajar dari pengalaman. Memanfaatkan belajar dari pengalaman. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Oke. Nah, kita lihat. Kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Nah, dari pengertian kecerdasan artifisial, di sini yang pintar siapa? Manusianya atau mesinnya? Manusia. Manusianya ya. Jadi di sini otak yang pintar itu manusia, bukan mesin. Karena kecerdasan artifisial ini belajar dari pengalaman dari manusianya, bukan manusia yang belajar dari mesin. Sudah? Nah, kita lihat perbedaan mesin biasa dan mesin cerdas. Nah, di sini ada perbedaan mesin biasa dan mesin cerdas. Kalau mesin biasa atau mesin non cerdas, dia dipakai untuk menekankan bahwa mesin itu hanya mengikuti perintah mekanis tanpa bisa belajar atau mengambil keputusan sendiri. Nah, salah satu contohnya apa coba? Sepeda bisa berjalan dia kalau tidak ada yang menggayuh? Tidak bisa, harus ada orangnya baru bisa berjalan itu sepeda. Sudah, itu adalah salah satu contoh mesin non cerdas atau mesin biasa. Lalu kita lihat mesin cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin atau alat yang tidak hanya bisa bekerja sesuai perintah manusia, tetapi juga bisa belajar dari pengalaman, mengenali pola,
dan membuat keputusan sendiri dengan bantuan kecerdasan artifisial. Nah, kita lihat contoh-contoh dari mesin biasa atau mesin non cerdas. Di sini ada gambar apa? Sepeda. Ada gambar sepeda, lalu ada gambar pompa air, gerobak, sumur dengan menggunakan katrol, lalu apa lagi? Kipas angin. Kalau sepeda bisa berjalan sendiri kalau tidak ada manusianya? Tidak bisa, harus ada manusianya baru bisa berjalan itu sepeda. Lalu gerobak, itu gerobak bisa berjalan sendiri? Tidak bisa, harus didorong oleh manusia, maka itu gerobak bisa berjalan. Nah, contoh dari mesin cerdas, ada apa saja itu? HP, ada mobil listrik, mobil otonom, atau pembersih lantai atau vacuum cleaner. Sudah. Nah, biasanya ini HP ini kita pakai bagaimana? Coba. Untuk menelpon, terus untuk menonton, untuk membuka YouTube, ya toh? Terus apa lagi? Untuk mencari apa? Mencari film. Terus apa lagi? Misalnya ada persoalan yang tidak kamu bisa kerjakan, soal matematika contohnya, makanya kamu bisa mencari jawabannya dari mana? Aplikasi Cici atau Google atau ChatGPT atau Metaal, benar. Nah, kita lihat ada juga cara kerja kecerdasan artifisial secara sederhana. Yang pertama itu adalah input atau data. Ini contoh yang diberikan ya. Apa yang contoh yang kita berikan, dia akan mengolah data tersebut. Lalu yang kedua, proses atau belajar, yaitu mengenali pola. Lalu yang ketiga, outputnya atau hasil atau keputusan atau prediksi. Sudah, itulah cara kerja daripada kecerdasan artifisial. Ada 3 ya, input, proses, lalu output. Nah, keterbatasan dan etika kecerdasan artifisial. Kita lihat yang pertama, apa itu? KA bisa salah jika datanya salah. Lalu yang kedua, ya, KA tidak punya perasaan atau nilai moral. Lalu yang ketiga, gunakan KA, ya, gunakan KA secara bijak dan jujur, bukan untuk mencontek atau menipu. Nah, sudah. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk kamu kerja kelompok. Nah, pertama Ibu akan bagikan kelompok pertama ini, kelompok kedua ini, kelompok 3, 4, kelompok 5. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Sudah, kita lihat LKPD kelompok kamu. Sudah. Di sini ada dibuat nama kelompok. Nama kelompok, maka kamu buat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Lalu nama anggota kelompoknya siapa-siapa saja, tulis. Sudah. Nah, kita lihat bagaimana petunjuk kegiatannya untuk melakukan kamu pertanyaan yang ada di bawah. Nah, buka situs, sudah Ibu buat situ ya. Kamu lihat di Chromebook kamu, ada di situ Ibu buat situs tentang kode ORG ya. Sudah semua toh? Ya, di situ kamu akan disuruh mencari yang makhluk laut ya. Mana-mana saja makhluk laut kamu klik. Ya, Bu. Sudah. Nah, itu robot akan mengenali mana makhluk laut, mana sampah.
Oke, nih. Sudah? Sudah? Dapat semua seperti ini toh? Iya, Oke. Coba kamu klik let's go. Nah, ini kan ada gambar botol ya. Gambar botol. Sudah? Ada gambar botol, terus apa gambar apa lagi? Pisang. Contoh, lihat, perhatikan. Nih. Botol apa dia? No ya. Ya, Bu. No. Kalau ini kaos kaki? No. No. Terus apa lagi? Yes. Ikan? Yes. Yes. Lalu ini? Yes. Yes. Lalu ini? Yes. Yes. Oke, kita lihat. Maka robot AI dia akan mengetahui mana ikan, mana tidak. Nah, ini lihat. Nih, ini robot pakai AI ya. Nah, kalau ikan laut, dia makhluk laut, dia akan buat tanda centang. Tapi kalau misalnya dia sampah, dia akan turun, dibuang. Tuh. Coba kita lihat. Oke. Nah, ini dia. Ini ada gambar-gambar daripada makhluk laut dengan sampah yang ada di laut. Sudah? Kira-kira dari gambar ini, mana yang makhluk laut, mana yang sampah laut? Yang kaleng. Sampah laut yang mana? Kaleng. Kaleng. Lalu apa lagi? Daging. Apel. Apel, daging, apa lagi? Lampu. Lampu. Nah, itu merupakan sampah ya. Ya, Bu. Sampah, bukan makhluk laut ya. Itu adalah salah satu contoh dari kecanggihan daripada menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Coba kamu pakai dulu yang ada di Chromebook kamu ya. Coba mainkan dulu. Mainkan game yang ada di Chromebook kamu ya. Ini. Ya. Coba tes ya. Ya. Tekan saja ini nanti ya. Oke. Coba dibuka ya. Continue. Oke. Ya, coba mainkan ya. Run. Continue saja ini, tekan. Ya. Coba mainkan dulu ya. Mainkan gamenya. Ya. Itu adalah salah satu contoh permainan game yang menggunakan kecerdasan artifisial. Run, terus. Ya. Nah, jadi itu robot, dia mampu mengenal mana makhluk laut dan mana sampah. Ketika ada sampah, dia akan membuangnya. Lalu ketika dia muncul makhluk laut, dia akan membuat tanda centang. Nah, sudah. Nah, coba kamu lihat LKPD kamu. Sudah? Perhatikan LKPD-nya. Dari permainan game yang kamu pakai di Chromebook tadi, sudah? Kamu lihat, ada pertanyaan untuk diskusi kelompok kamu 1 sampai 5. Yang pertama, dari game yang sudah kamu mainkan dengan menggunakan Chromebook tadi, apa yang terjadi ketika kamu memberi contoh atau makhluk laut dan sampah?
Lalu yang kedua, mengapa penting memberikan banyak contoh kepada kecerdasan artifisial atau KA? Yang ketiga, apa yang terjadi jika contoh yang kamu berikan salah? Misalnya tadi sampah tadi, kalau dia memberikan contoh sampah, maka robotnya bagaimana? Dia akan mengenalinya atau bagaimana? Sudah. Lalu keempat, tuliskan kesimpulanmu bagaimana cara KA belajar dari data. Lalu kelima, tuliskan satu contoh penggunaan KA di rumah atau sekolahmu. Silakan kerjakan. Tulis di kertas yang satu lembar yang diberikan sama kamu. Tulis di bapak di belakangnya. Sudah? Tulis di sini saja. Ya, silakan tulis. Kamu tulis ini bisa. Ya. Ya, silakan tulis, kerjakan. Kamu bisa tulis jawabannya di sini. Ini jawabannya. Tulis di sini. Nih. Dari pertanyaan ini, kalau tidak apa sini kamu tulis sini jawabannya. Ini jawabannya. Tulis di sini lagi. Hilang, tulis sudah. Tulis. Ya. Ya, udah habis betul. Tulis nama kelompok kamu, nama anggota kelompok, lalu ini pertanyaan ya. Main coba. Kan banyak contoh-contohnya toh, banyak contoh makhluk laut dengan contoh-contoh sampah. Jadi ini dia bisa mengenal, robot bisa mengenal mana itu sampah, mana itu makhluk laut. Ya, silakan. Sudah ya? Oke, silakan kumpul. Silakan kumpul pekerjaan kelompoknya, tugas kelompoknya. Oke. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Kamu sudah mengerjakan tugas kelompok kamu yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Ya, kelompok 1 saja dulu ya. Silakan bacakan hasil diskusi dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, dari pertanyaan yang Ibu berikan itu yang sudah kamu kerjakan game di Chromebook yang sudah Ibu berikan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: 1 Janet, 2 Keisha, 3 Fares, 4 Dino, 5 Kian. Apa yang terjadi ketika kamu memberi contoh makhluk laut dan sampah? Jawabannya, komputer pintar akan berusaha belajar membedakan mana yang termasuk makhluk laut dan mana yang sampah. Nomor yang kedua, mengapa penting memberikan banyak contoh kepada KA? Jawabannya, komputer pintar atau KA belajar dari contoh yang kita berikan. Kalau kita hanya memberi sedikit contoh, komputer bisa bingung. Tapi kalau kita memberi banyak contoh, komputer jadi lebih pintar dan tidak mudah salah. Yang ketiga, apa yang terjadi jika contoh yang kamu berikan salah? Jawabannya, yang lainnya perhatikan. komputer pintar atau KA belajar dari contoh yang kamu berikan. Kalau contoh yang kamu berikan benar, komputer akan belajar dengan baik. Tapi kalau contoh yang kamu berikan salah, komputer juga akan belajar hal yang salah. Yang keempat, tuliskan kesimpulanmu. Bagaimana cara KA belajar dari data? Jawabannya, kecerdasan artifisial atau KA belajar dari contoh dan data yang kita berikan. KA melihat pola-pola dari banyak contoh, lalu mencoba menebak, mengenali hal baru berdasarkan pola itu. Kalau datanya banyak dan benar, KA jadi semakin pintar dan tidak mudah salah.
Tapi kalau datanya salah atau sedikit, KA bisa bingung dan membuat kesalahan. 5. Tuliskan satu contoh penggunaan KA di rumah atau sekolah. Jawabannya seperti Cici, Metaal, dan Google. Sekian diskusi dari kelompok kami. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kita beri tepuk oke dulu buat kelompok 1. Oke, sudah. Nah, semuanya tugas kelompoknya bagus-bagus ya. Ya, ada yang memberikan jawabannya berbeda dengan kelompok yang lain juga, tapi jawabannya semuanya bagus-bagus dan luar biasa. Nah, sudah. Hari ini kita akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan sama kamu. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan sama kamu hari ini tentang kecerdasan artifisial, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Perbedaan antara mesin biasa dan mesin cerdas adalah mesin biasa, contohnya sepeda, gerobak, Iya. pompa air manual, dan katrol. Mesin cerdas contohnya adalah HP, mobil listrik, vakum cleaner. Iya. Kegunaan KA yang secara sederhana, yang pertama input atau data contoh yang diberikan. Yang kedua proses atau belajar, mengelola Data. Terus mengenal pola. Yang ketiga output atau hasil, keputusan atau prediksi. Keterbatasan dan etika KA yang pertama adalah KA bisa salah jika datanya salah. Yang kedua, KA tidak mempunyai nilai moral. Yang ketiga, gunakan KA dengan bijak dan jujur, bukan untuk menipu atau mencontek. Manfaat teknologi kecerdasan artifisial atau KA yang pertama, mencari informasi, membantu belajar, membantu hiburan dari seru, membantu orang tua bekerja, membantu menjaga kamera, membantu perjalanan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Cika. Kita beri tepuk oke buat Cika. Tepuk oke. Cika oke. Memang oke. Oke, tadi teman kita sudah memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan. Tadi kecerdasan artifisial tadi apa? Apa itu kecerdasan artifisial? Kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru cara berpikir dan mengambil keputusan Iya. layaknya manusia. Untuk mengambil keputusan layaknya manusia. Cara kerja kecerdasan artifisial ada 3 apa saja? Input atau data, lalu proses, lalu yang ketiga ada output. Oke, lalu keterbatasan KA itu terbagi menjadi berapa tadi? Ada 3 apa saja?
KA bisa salah jika datanya salah. Lalu yang kedua, KA tidak mempunyai moral atau etika. Lalu yang ketiga, gunakan KA secara bijak dan jujur. Sudah? Nah, itu adalah keterbatasan daripada KA. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk materi kita minggu depan, kita belajar tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Itu untuk minggu depan, materi kita minggu depan. Sudah? Oke, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa supaya kita bisa pulang? Serta Maria Ya, silakan duduk. Siap. Hormat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk, silakan pulang. Kita pulang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Nah, senang sekali bisa kembali bertemu setelah kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Luar biasa kemarin Bu. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Ya luar biasa Pak, baik, senang, bahagia. Apalagi ketika melihat anak-anak, mereka sangat senang dalam pembelajaran tersebut Pak. Luar biasa. Baik Ibu, mau bertanya nih, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian kita sudah bicara pada saat pra-observasi ada Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran dan strategi yang Ibu sudah rencanakan dan terapkan di kelas sebelumnya. Nah, menurut Ibu apa yang sudah tercapai dan Ibu rasa sudah sangat memuaskan pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin? Menurut saya Pak, kemarin mereka itu dalam pembelajaran video tersebut, anak-anak semangat dan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan mereka juga antusias dalam melakukan kegiatan tersebut Pak. Contohnya dalam pembuatan game kemarin, dalam memakai Chromebook, anak-anak mereka semangat dan ingin mengetahui bagaimana cara bermain dalam permainan tersebut yang saya buat. Apa hambatan atau yang tantangan pada saat Ibu melaksanakan strategi yang diterapkan pada saat observasi, atau mungkin ada hal yang dirasa kurang memuaskan untuk boleh diceritakan Ibu? Mungkin kalau hal yang kurang memuaskan Pak, saya belum menggunakan amplak dalam kegiatan tersebut dan hambatannya atau tantangannya mungkin pada saat itu jaringan terkendala di saat itu Pak. Apa strategi yang Ibu akan lakukan untuk ada perbaikan ke depannya untuk lebih meningkatkan hasil belajar anak tersebut? Ya, mungkin strategi saya mungkin mengulang kembali pembelajaran tersebut supaya saya bisa mempersiapkan lebih lagi dalam kegiatan kecerdasan artifisial dalam menggunakan amplak dan plak ini. Baik, terima kasih Bu. Sampai ketemu nanti ya. Saya penasaran bagaimana kelanjutannya. Selamat siang Ibu. Siap.